Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya membuat video ini agar komunikasi antara teman mungkin biar lancar, supaya lancar, agar lancar misalnya. Mungkin video ini berkisaran 5-10 menit mungkin, karena ini pertama kali. Video ini ditujukan untuk saya saja. Jika ada yang melihatnya, ya mungkin teman-teman lah gitu. Video ini saya buat agar supaya public speaking saya bagus dan menambah nilai saya sebagai seorang manusia, bisa dibilangin gitulah. Video ini tanpa cut, tanpa ada sedikit pun edit, mungkin karena yang pertama masih agak gugup juga. Ini mungkin karena nggak ada orang juga kan. Tiga hal yang saya harapkan dari video yang saya buat. Pertama, saya ingin belajar public speaking, atau berbicara kepada banyak orang gitu. Gimana caranya berbicara bahasa Indonesia yang lancar. Pertama, yang kedua, untuk personal branding namanya. Personal branding, memasarkan diri saya gitu. Mana tahu di kemudian hari dibutuhkan untuk pemasaran di sosial media atau segala macam. Kalau yang nggak mau melihat video ini ya nggak usah dilihat gitu kan. Ini video ditujukan kepada saya agar saya bisa mengevaluasi apa saja yang kurang dari berbicara saya. Ini awal saya berbicara, yaping istilah, atau ngebacot aja sih. Ya kalau nggak mau mendengar ya skip aja gitu. Saya mau membahas satu hal yang random aja gitu. Ini video pertama saya akan membahas tentang bagian tubuh rambut. Rambut ini kebanyakan orang berwarna hitam, dan biasanya ada juga yang berwarna kuning, berwarna coklat, ada juga yang ya begitulah. Rambut ini ada yang panjang, ada yang pendek. Overall kalau saya rambutnya ini pendek mungkin. Kalau teman-teman nggak tahu lah. Dari rambut kita coba ke bawah sedikit, ada telinga untuk mendengar video ini. Mungkin kedepannya kita ada mata untuk melihat. Terkadang ada sebagian orang yang matanya besar, matanya kecil, matanya ya begitulah. Ke bawahnya kita ada hidung.
Hidung hidung adalah indera ketiga yang saya sebutkan setelah telinga, mata, dengan hidung. Setelah telinga dan mata, hidung dipergunakan untuk mencium aroma, wangi, bau, dan segala macam. Hidung juga tergantung, ada berbagai macam jenis hidung. Ada yang pesek, ada yang mancung. Kalau saya terbilang besar hidungnya. Dari hidung kita beralih ke mulut. Mulut ini adalah indera keempat, lebih tepatnya lidah. Jadi dalam mulut ini ada gigi, lidah. Indera keempat setelah yang saya sebutkan, setelah telinga, mata, hidung. Mulut digunakan untuk makan terutama, merasa, minum juga, atau menggigit sesuatu, membuka kemasan, dan sebagainya. Beralih ke mulut, kita ada bagian leher digunakan untuk menggerakkan bagian kepala. Ya, di sini leher berperan cukup banyak untuk menggerakkan bagian kepala. Ya, karena ketika nggak ada leher, ya kepala nggak bisa bergerak. Beralih ke leher, kita ke lengan. Lengan ini ada berbagai macam. Ada bercabang-cabang. Lengan ini dikategorikan dengan banyak hal atau banyak jenis atau banyak bagian. Beberapa bagian dikategorikan dalam beberapa bagian. Ada bahu, siku, dan tentu saja lengan, dan jari, telapak tangan, dan sebagainya. Kuku juga termasuk. Jari ada 5, dan tangan ini ada 2, tangan kanan, tangan kiri. Beralih ke tangan, kita menuju ke perut. Perut adalah suatu hal untuk perut berfungsi untuk menyimpan apa aja yang kita makan saat kita makan. Perut pun juga terbagi jadi beberapa jenis. Ada yang perut buncit, ada yang perut gendut, kurus, dan sebagainya. Sebelum kita beralih ke bagian bawah seperti kaki dan sebagainya, kita beralih ke belakang punggung, yaitu punggung bagian belakang. Punggung sangat penting juga, karena punggung
gitulah. Punggung dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan terakhir kita beralih ke kaki. Kaki menurut fungsinya, kaki adalah kaki merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat untuk kita berpindah tempat ke satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin bisa tanpa kaki, cuman kaki adalah suatu bagian tubuh yang sangat fleksibel, bisa dibilangkan. Beda dengan tangan yang notabene-nya bisa kita gunakan juga seperti kaki. Hanya saja kaki lebih kuat menampung semua bagian tubuh atau semua anggota tubuh yang ada. Dan sekian dari Yaping saya. Mudah-mudahan setiap hari saya bisa Yaping untuk belajar public speaking dan menjadi orang yang lebih baik.